Assalamualaikum Mamang-Mamang, kembali lagi di Mamang Thomas Channel. Di video kali ini, Mamang akan membahas tentang bagaimana ada banyak pemutusan hubungan kerja dan juga banyak yang mencari kerja dan bagaimana perekonomian kita sedang melemah ya Mamang-Mamang. Dan kenapa hal itu bisa terjadi dan seperti biasa bagaimana solusinya agar hal itu bisa berdampak positif untuk masyarakat Indonesia. Tonton terus sampai tuntas videonya. Oke, mari kita mulai tanpa opening. Jadi gini Mamang, kita harus tahu penyebabnya dulu ya. Kenapa banyak badai PHK? Kenapa banyak yang mencari kerja? Mamang sampai nonton videonya di Bekasi waktu job fair itu membludak ya. Harus diurut satu persatu. Yang pertama adalah perusahaan itu banyak faktor ya memang. Pertama, kita itu masih berdampak pada corona gitu ya. 2020 itu masih berdampak. Karena apa? Karena banyak perusahaan yang anjlok ya waktu saat Covid itu ya, 2020. 5 tahun yang lalu padahal ya. Tapi dampaknya sampai sekarang. Ekonomi jadi kurang stabil ya. Dan juga apa? Perang Rusia dan Ukraina. Nah, itu kenapa? Itu berdampak karena energi. Dia itu menyuplai energi Rusia itu ke Eropa, dan Eropa membatasi energi, dan Eropa juga lesu ekonomi jual beli ekonomi ke Indonesia seperti itu Mamang. Yang kedua adalah bagaimana produk dari negara Cina itu membanjiri dengan harga yang sangat murah Mamang. Dan itu sebuah kewajaran ya menurut Mamang Thomas. Karena apa? Karena Cina itu semua ada dari hulu ke hilir gitu. Misal nikel atau misal tambang apapun di Cina ada, dan hulu gitu ya, itu termasuk hulu. Ke hilir diolah di industri menjadi produk. Nah, terus dijual dengan harga yang murah, membuat perusahaan-perusahaan itu tidak memiliki daya saing ya memang. Maka dari itu, karena perusahaan yang bukan dari negara China kalah saing dengan perusahaan China, maka omsetnya pun menurun, maka terjadilah badai PHK besar-besaran. Dan juga apa dampaknya kalau terjadi badai PHK seperti ini? Ekonomi lesu ya. Kenapa ekonomi lesu? Pertama, orang yang tadinya bekerja tidak punya uang gitu ya, otomatis masuk ke sektor informal. Apa itu sektor informal? Yaitu sektor pekerjaan yang ya tidak formal, formalitas. Ada BPJS, tidak ada BPJS, maksudnya tidak ada jaminan kesehatan, tidak ada jaminan ketenaga kerjaan. Sebagai contoh ya, misal pedagang itu masuk ke informal. Terus ada lagi karyawan dari pedagang. Nah, itu juga masuk ke dalam pekerjaan informal. Dan semua masyarakat yang terkena PHK pasti berbondong-bondong mencari kerja di pekerjaan informal. Dan pekerjaan informal itu bisa menguntungkan dan bisa menjadi lesu ya. Kenapa? Bisa menguntungkan karena apabila ada peningkatan ekonomi mamang itu untung ya. Tapi pekerja informal kalau siap nggak ada yang beli itu rugi mamang. Sekarang kita misal dagang cireng aja misal, tapi karena semua pada dagang cireng atau dagang sosis atau ya sebagainya, maka siapa yang mau beli gitu ya mamang. Dan juga masyarakat itu kebutuhannya itu
fokus ke kebutuhan dasar, yakni makan dan juga tempat tinggal dan juga pakaian ya Mamang. Dan Mamang masuk ke solusi ya, itu kan penyebabnya banyak badai PHK itu sudah jelas ya. Pertama banyak harga barang dan jasa dari China yang murah meriah. Kedua, konflik antara Ukraina dan Rusia yang menyebabkan daya beli Eropa menurun ke Indonesia, dan juga ke dampak dari Covid yang melemahkan perusahaan-perusahaan. Dan solusinya adalah bagi mamang-mamang dan bagi siapapun pemegang kebijakan, ada solusi, pasti ada. Kita masuk ke solusi. Solusinya adalah memanfaatkan pertama kesuburan untuk pangan negara kita. Kedua, memanfaatkan kebudayaan dan sektor pariwisata. Nah, itu ya, dua itu aja udah cukup bagi mamang. Apa sektor pangan? Sektor pangan itu adalah kayak beras, kayak sapi, kayak kambing, kayak telur, ayam. Nah, itu di situ harus mulai kita itu masuk terjun ke sektor pangan, mamang-mamang. Gimana cara masuknya gitu ya? Pertama, kalau pertanian, pertama harus ada lahan. Harus disiapkan lahan. Rawa-rawa gitu ya, banyak rawa gitu. Jadikan beras. Nah, terus mamang-mamang lahan kosong dijadikan ternak sapi, lahan kosong dijadikan ternak domba gitu, dan lahan kosong dijadikan ternak ikan, dijadikan pakan ayam, petelur segala rupa. Nah, apa yang harus disiapkan? Pertama adalah kebijakan yang mengarah ke sana dari pemegang kebijakan. Memang bilang pemegang kebijakan ya, siapapun pemegang kebijakan harus bergerak ke arah industrial pangan. Dan juga sumber dayanya manusia. Nah, sumber daya manusia itu balik lagi ke pendidikan. Pola pendidikan apa? Pola pendidikan yang berhubungan dengan beras, pertanian, sapi, peternakan, dan juga ikan, perikanan. Nah, pola pendidikan itu harus mulai dikencarkan untuk masuk ke ranah sana, karena potensi kita itu di sana gitu ya. Di beras, ayam, kambing, sapi, potensi kita tuh besar di sana. Bayangkan memang jika pemegang kebijakan kompak melakukan kebijakan pada yang baru lulus diarahkan ke sana, yang nganggur diarahkan ke sana, mamang, maka akan tercipta ketahanan pangan ya, karena pangan kita itu sangat penting ya. Industri dasar udah ketahanan pangan, ekonomi stabil lagi. Karena apa? Karena harga-harga pangan murah, dan setelah stabil lagi maka masyarakat pun akan membelanjakan uangnya dengan kebutuhan-kebutuhan yang bisa meningkatkan UMKM. Nah, seperti itu mamang, dan semoga aja ya, semoga pendidikan kita itu berorientasi ke sana. Semoga kebijakan-kebijakan pun berorientasi ke sana. Laut kita juga kaya ya mamang, dengan industri ikan di laut juga udah masya Allah ya. Industri kerajinan juga mamang, kerajinan bambu, kerajinan patung-patung yang ada di Bali, kerajinan apapun itu yang bernilai seni harus diindustrialisasikan mamang. Nah, itu solusi dari Mamang Thomas. Semoga kita itu harus sadar. Oh, satu lagi ya, budaya juga ya harus diajarkan itu dari sekolah-sekolah, harus dipakai di kehidupan kita sehari-hari ya mamang, maka akan menjadi daya tarik para wisata. Udah mah budayanya ada, pangannya ada, terus stop yang namanya pertambangan mamang.
Karena apa? Karena pertambangan itu merusak lingkungan ya, dan hanya memperkaya oknum-oknum saja. Seperti yang ada di Raja Ampat ya, yang akan Mamang bahas di next episode. Oke, terima kasih telah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.